apa sampai detik ini fantasinya hanya untuk memanjuang kalau main layang-layang alang-alang kalau kecapaan. Layang-layang kok apa tugasnya manjuang adik-adik kok sampai ke level tertinggi. Iya. Karena ketika kita bukan orang yang berdomisili di Pulau Jawa, aksesnya untuk mencapai titik profesional itu jauh. Iya. Sedangkan mungkin secara potensi mereka ada. Ada. Tim di Sumatera sih Aceh ini yang settle, Sadakata. Iya. Kinantan Patang degradasi. Nah, dulu do. Liga Lampung Masam. Jadi untuk Bapak bisa membuat putra-putra terbaik Sumatera Barat kok tampil ke kasta tertinggi, ya di Raveliko lah. Gitu. Iya, betul. Jadi maka dari itu Bapak memanggil pemain-pemain yang ex Raveli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serobok balik sanak-sanak saudaranya di Podshop Podcast Obrol Otak Sepak Bola Ranah Minang terbaik di dunia dan akhirat. Nomor berapa? Oh, nomor 1. Nomor 1. Ya biasanya Simbah buka Iya, kan. sorry karena apa namanya kok Simbah mungkin Trademark. beralangan hadir di obrolan Kaliko jadi mungkin awak sebagai os magang menggantikan Simbah. Banyak os magang nak. Banyak. Awak Adit, Isma dan Kaliko kedatangan manajer tim futsal Sumatera Barat di Liga Pro pertama kali. Sejarah. Mister Muhammad Arif Wicaksono. Atau dipanggil Wica. Coach Witch, kini panggil Coach Witch. Coach Witch. Coach Witch. Manajer ya. Manajer Witch. Oh, sama kayak manajer yang oh iya. Oh iya, Pak. Sama-sama W. Berarti nama orang yang awalan W itu sangat Jangan sampai karan lo tim ah. Insyaallah. Cak. Oke, Cak. Perkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri. Matau dapat jodoh sih kok. Nama Wica. Ini Wica lah. Wica saya. Ya alhamdulillah sekarang Kerja saya Minang. Minang boleh Ya. Pi bahas Jawa pi. Sejawa lah. Nang kene. Itu Pak tahu. Ya alhamdulillah tahun ini dipercaya Bapak Haji Asman yang udah datang ke sini duluan jadi manajer tim Raveli Futsal Club untuk berlaga di Liga Pro 2024-2025. Tepuk tangan. Terus ada Pak manajer. Langgang penonton mah. Langgang penonton gini. Langgang. Di selain manajer, pelatihnya nak Cak. Alhamdulillah. Pelatih paket. Apa? Lisensi AFC level 1. ASL level 1. Itu tuh ala bisa memimpin Liga Nusantara atau Liga Pro lah bisa, Cak? Liga Nusantara, Pak. Oh, Liga Nusantara. Kalau Liga Pro Untuk tahun ini Liga Pro asing level 3, lokal level 2. Oh, gitu. Oh beda. Jadi setelah FC 1 kok ada 2 2, 3 Pro, Pak. Pro gitu. Oke. Oke, langsung saya mungkin apa nak Bang coba Wicak ceritakan lah. Bang kok bisa Wicak ditunjuk sebagai Bagus bisa sampai posisi manajer. Kau dari awal aja. carikan apa namanya kok kayak karir Wicak di dunia perfusalan Sumatera Barat. Nah. 2000 dari 2016 cerita Cak. Iya. Oke, Cak. Kalau tentang karir mungkin abang-abang host kok tahu, Pak. Awak tuh ya tahu tuh yang nonton tuh tahu lah. Itu mah jadi kalau ceritanya agak bodoh sih. Awak lama di gila bola, gila futsal. Mengenal futsal kok di Padang, di Sumbar kok nado dari koran bola, saya tahu tuh. Udah tahun-tahun tuh. Tuh 2016 saya ambil lisen nasional level 1 di Jatinangor. Tuh cari-cari klub segala macam, ternyata habitnya di Sumbarko di tahun-tahun itu belum ada futsalku yang pakai pelatih gitu.
Jadi abang-abangan lah sistemnya. Jadi sempat karam, sempat ya berganti-ganti job. Kan kok. Itu 2019 2000 berapa? 21 ya? 21 akhir reuni lah balik sama abang-abang Spartak yang dulunya ya sebagai anggota Kojor lah. Kojor Spartak Jatinangor. Spartak Jatinangor. Semua lah aja abang-abang di Padang lihat. Jadi Wicak kok anggota Spartak Jatinangor, Kojor mah. Oh iya harusnya nak aku itu dong. Ya sempat Kojor 6 bulan aku. 6 bulan Sebelum Spartaknya bubar di iya Jatinangor. iya. Terus 2021 Ya 21 sobok sama Bang Adit lah awalnya. Sobok Bang Adit balik di Padang. Jadi pulang ke Padang tuh tahun 2016 tuh lah pulang. Tuh peta Bang Adit 2021 ya Bang setel di Padang. Bang Adit 2021 setel di Padang. Fun Futsal Spartak di 2000 apa balik dulu? Padang League. Oh iya 2004 balik Padang League tuh hilang. Padang League nah payah kan. Habitatnya belum ada. Belum ada. Itu yang membuatnya payah. Padang Football League, Padang Futsal League tuh sobok lihat 2021. Bandit di Padang main fun futsal di Raffeli. Nah, mau tahu bikin klub futsal Silogos Futsal Spartak lah bahasanya. Dulu nak ada nama tim tuh namanya Spartak FC sebenarnya. Ada 2021 tuh lah. Jadi head coach. Ya cikal bakalnya jadi head coach dari segala macam. Di Linus di Nusantara Di kan. Nusantara. Waktu itu 2022 main di Sungayang. Ya sama-sama lah cari duit, cari segala macam. Bang Is support jersey. Udah jangan lah dibaca. Si Limo. Ya Limo Apparel. Ada ya teman-teman lainnya. Iya. Bang Is pun datang. Bersinergi sama-sama. Jadi bukan hanya Spartak bersatu lah tipunya. Heeh. Demi Klub futsal ya Spartak. prematur. Prematur waktu itu. Orang Covid lah. Dites dites rasanya waktu itu Covid lah salahnya. Yang Iya. demam mah. Yang demam. Tapi secara nggak langsung itu awak Spartak ibaratnya yang generasi awal lah Reborn balik reuni lagi balik sampai kayak gini gitu. Angkatan awal kembali lagi kan. Tapi sebenarnya sebelum 2021 tuh kalau inget, Cak, di siku ngecek sama Isma, awak, Iya. Bang Andro untuk buat klub futsal. Awak ketemu Bang Andro tuh setelah 2021 dikenalkan. Karena di siku awal dulu ngecek tuh sama Isma buat klub futsal tuh. Berhubung Wicak lah punya lisens waktu itu, akhirnya PD sih kan. Modal PD bisa sih. Pak Kenzi dia mau kondo deh sekarang. Tapi Kondo aja kita. kalau nggak dicoba bilo aja lah gitu Betul. Itulah 2021 2022 main Linus. Prestasi tidak ada, Tidak ada, sekali menang, sekali kalah, sekali kalah, sekali seri. Kalah gol ya? Kalah gol? Kalah poin ya? Kalah poin. Iya, kalah sekali poin. menang sama kayak semen Padang. dari 3 pertandingan. Dari Iya. banyak pertandingan. Iya. 3 pertandingan, sekali kalah, sekali seri, sekali imbang. Tuh pulang ke Padang, Bang. Tapi di situ kayaknya Pak mulai tertarik tuh. Sama Mulai anak tertarik Spartak. Sama anak Spartak karena Raffeli sendiri ikatannya dengan Spartak ini cukup kuat 2006 6 balik. Dukung Prapon dukung tim PON Jawa Barat, tim PON Sumbar. Sumbar berlaga di Jawa Barat. Raffeli di Liga. Raffeli FC di Liga Nusantara Babak Nasional di Jatinangor itu juga orang baru. Disitulah Pak mulai teringat lah dengan Spartak apa Iya. siapa. Terus tiba-tiba Spartak daftar, terus apa kaget. Bagus, menurut apa itu sebuah pencapaian lah. Ada anak-anak muda yang berani bikin klub. Yang bahkan itu dari kalangan supporter Ya, loh dari gitu. kalangan supporter. Kami meramian Gor Sungayang sampai keluar edaran tidak boleh bakar flare itu pasti. Mengalu kami bakar flare di dalam Iya. Gor tertutup. Panguk lah ya. Pangok. Kami kan berpikir. Disitulah awal mulanya kalau kariran itu tahun kedua. Oh enggak, satu Liga Info Sumbar
karena Spartak waktu itu fokus untuk kasta tertingginya saja. Misalnya Liga Nusantara waktu itu merger lah sama Abel FC. Oke. Tim awak sama kawan wak merger sama Abel FC main Liga Info Sumbar. Alhamdulillah tahun 2022-2023 tuh juara 3. Tuh Spartak ya lah. Spartak. Ya Spartak lihat. Linus. Di Linus 2023. Oh itu yang lagi bypass ya? Ya, ini pas di Padang main kembali tidak berprestasi. 2 kali kalah, sekali seri. Sekali menang. Terus diajak sama kebetulan Wicak salah satu apalah. Enggak bisa salah satu enggak lah. Membantu Info Sumbar waktu itu gue Liga U18 karena dari 2000 sekian futsal ini tidak ada di Sumatera Barat yang membinanya. Kompetisi Ya, bang. kompetisi yang membinanya. Jadi tertarik lah. Mbak aku ndak wak gue liga yang Proper. Jadi coba bikin di situ benar-benar apa tertarik kayaknya. Jadi ketika 2023 tuh orang persiapan prapon sumringah lah Pak. Jadi awak gue U8 balik, kebetulan prapon U8 balik. Pas mana momennya. Iya. Jadi secara nggak langsung pemain-pemain muncul. Nah, Pemain-pemain apa ya? tidak perlu scouting lagi. Pool pemain kolado gitu. Sudah ada kolamnya. Berarti squad prapon saat itu diisi oleh pemain-pemain yang kompetisinya Wicak 90%. 90%, iya. Oh, gitu. 90% dari situ. Oke. Di situ mempercayai Wicak di prapon jadi sektim. Jadi masuk sektim ke prapon diajak oleh asisten pelatih dulu, asisten pelatih prapon Bang Andui. Terus diajak sama Pak langsung jadi sektim. Karena kalau bahasa mudahnya itu menjadikan Wicak sektim karena adik-adikku kan 90% dari Liga Info Sumbar. Otomatis punya kedekatan kan. Kan mengawasi dan membina adik-adik masuk gitu itu kan butuh kedekatan Bang. Nah, jadi itu yang menyebabkan di awalnya dibawa sama Pak ke prapon oleh AFP gitu Pak. Oke Sumbar. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih kayak ke Turnamen. turnamen atau rekomendasi dari tim Iko gitu ya. Jadi karena adanya Info Sumbar League itu tuh sangat memudahkan ya Pak, memudahkan pihak asosiasi lah untuk Dengan sendirinya asosiasi kok punya pool pemain yang aduh dah. dan itu di scouting setiap minggu ya Cak. Minggu. Di Info Sumbar League ya. Itu tuh bakalan join enggak Cak? Ya insya Allah kalau Info Sumbar League Desember itu tahun ketiga. Dan ketiga ada. Wah, iya tuh Dan gitu insya tuh. Allah mungkin di podcast lo kayak promo lah. Yo. Jadi Promonya insya Allah Info Sumbar League tahun ini akan dibuka oleh Ketua Federasi Futsal Indonesia. Ya kemungkinannya masih 90%, akan dikabari 6 atau 7 tanggal 6 atau 7 Desember. Dan itu bukan sembarang liga loh, gitu maksudnya itu diskuting langsung. Dia diskuting langsung untuk bibit-bibit daerah dan bisa jadi jo untuk nasional ya. Karena abis tadi Cak cerita terus, Cak silang cerita. Abis dari prapon, kawan-kawan yang dari Info Sumbar kemana lanjut Cak? Siap prapon tuh kan apa Bang? Jadi siap prapon tuh si tibonya ya alhamdulillahnya waktu Liga Info Sumbar pertama itu kan 2000 sampai. Prapon kan kelahiran 2005. Jadi makanya bisa kan 80 sampai 90% tim karena kan masih ada tim yang pakai pemain 2000 sampai tuh pasti. Setelah prapon setelah Liga Info Sumbar 1 ya 50-60% pemain Liga Info Sumbar yang kelahiran 2000 sampai 2005 main Linus Bang. Main Linus yang waktu itu kelahirannya 2001. Bahkan di satu tim EKS futsal itu 80%-nya finalis tahun SS Periaman tuh Bang. Sebagai finalis runner up lah tibonya. 80%-nya pemain EKS di Liga Info Sumbar. Jadi pemain juara Liga Info Sumbar menjadi runner up di Liga Nusantara. Itu bahasanya Bang. Jadi ya kalau mungkin ada orang-orang di luar sana berpikir, "Oh, makanya kok banyak buktinya kemana?" Ini hanya kerja gila kami saja. Kami ingin ini tidak bodoh. Tapi memang gitu, Cak, di bidang olahraga kok kolaborasi antara bapak-bapak kita yang ala terjun lama dengan anak-anak muda yang baru yang Pembaharuan. yang punya semangat lah gitu itu tuh
dampaknya bagus ya. Contohnya gini ya, secara tidak langsung tuh sangat membantu gitu. Apalagi kayak yo alhamdulillah tahun kini ada tim yang lolos ke Liga Liga Pro Pro. gitu memang yo awak pun nggak bisa ngecek yo pasti ada lah kontribusinya seketek mana sih dari kayak info sembalik. Nggak segete, karena kebanyakan pemain yang meloloskan Ravelli itu banyak pemain dari Info Sumbar kan, 9 orang. 9 orang. 9 dari 16. Terus tadi nyambung habis dari Prapon, adik-adikku langsung dibawa ke FFV 20 kan? Oh iya, waktu itu siap Prapon jadi sistemnya FFV 20 itu kompetisi federasi resmi Iya. untuk under 20 tahun. Ya. Elite Pro lah kayak Iya, kayak Elite Pro. Kalau di bola Elite Pro. Tapi yang jadi pembedanya yang bertanding itu adalah 12 tim musim lalu yang akan diselenggarakan musim depan kan gitu tiba-tiba. Jadi degradasinya tetap harus ada U20-nya. Sama 8 tim yang masuk 8 besar Nasional. babak nasional. Waktu itu tahun sebelumnya Ravelli juara Lino Sumbar dan sampai ke 8 besar nasional. Iya. Jadi Ravelli mewakili itu timnya Bang untuk main U20 lah. Jadi Apak sudah bilang ke adik-adik waktu itu kami Ravelli dapat undangan tanggal segiko di Pontianak. Insya Allah Apak barangkian kalian sadu Allahnya ke Pontianak. Apapun hasil di Prapon. Cuma Apak harap ayo kembalikan marwah Sumatera Barat ke PON. Iya. Nah, mungkin itulah, mungkin gini secara terbuka mohon maaf kalau dari rakyat Sumatera Barat tak bisa bawa Ravelli ke Ravelli Prapon Sumbar ke PON. Prapon. Tapi hikmahnya ada. Ya. Di FFV peringkat Ya futsal dan sepak bola ternyata sepahit itu di belakang layarnya. Nah, ternyata ya alhamdulillah di FFV adik-adik berhasil lah menghibur diri, menghibur orang tua, menghibur warga Sumatera Barat, mungkin menghibur Apak khususnya karena Pecinta futsal ya Sumbar. kita futsal Sumbar karena boncos banyak, tapi alhamdulillah Runner up ya? Ya runner up liga. Berarti yang menjadi lucunya itu runner up finalis FFV U20 adalah 2 tim yang tidak lolos PON. Oh, Kalbar. gitu. Ya, enggak, Jabar dan waktu itu Pelindo memakai pemain Prapon Jawa Barat. Nah, Ravelli pemain Prapon Sumatera Barat. Jadi dua tim Prapon yang tidak lolos ke PON menjadi juara satu dan juara 2 kompetisi U20 se-Indonesia. Dan ada beberapa tim lain yang ikut PON lah timbonya kan. Yang lolosnya ke PON kan ada enggak boleh baca. tahan mah. Jangan ya. Ya lawan dua Bang. Tidak seperti Wicak yang aku kenal. Benar juga. Enggak lah, berarti kan diajaknya Wicak untuk bergabung ke manajemennya Ravelli. Ravelli ya berkat portofolio yang baik juga lah gitu nah Bang, berkat ya Nah, kayaknya Pak salah. yakin Wak. yakin Wak bisa ter. Ya, Apak kan bukan orang baru di futsal kan. Iya. Pasti banyak orang-orang yang telah bekerja sama Apak. Godfather-nya futsal Sumbar. Nah, mungkin dari track record Wicak dari awal Apak kenal Wicak tuh di 2006 balik pas Prapon sama Ravelli main di Jatinangor tuh tambah lo aktif di Silogos 3 tahun ya Cak 2 tahun 2 tahun 3 tahun. Nah, mungkin di situ Apak mencari lihat kan akhirnya dibawa untuk jadi manajer gini. Iya. Apa kesulitan yang telah dirasakan selama menjadi manajer sebelum kompetisi? Pasti setelah kompetisi pasti akan lebih rumit. Sebelum kompetisi kok apa yang rumit? Cak? Dari awal persiapan untuk yang pemusatan untuk yang Liga Pro kok, Cak? Oh, pemusatan Liga Pro tuh Dari awal lah gitu. apa sih Bang? Kalau secara pribadi apa ya? Antusiasme pemain-pemain Sumatera Barat untuk seleksi itu tinggi. Sedangkan Berarti open seleksi betul? enggak, tapi karena awak tahu antusiasmenya tinggi, ke manajemen tahu, makanya manajemen melakukan seleksi panggilan. Karena mungkin semuanya pemain akan diseleksi. Seleksi tertutup lah ya. Tertutup karena akan ada ratusan pemain yang akan mendaftar. Masih asing enggak Nio Iya. main di Liga Liga Pro kan? Ya. Nah, Liga Pro ya. ya kesulitan awalnya, kesulitan selanjutnya kalau Dewa mungkin sampai kini awak harus mengakui dengan pertukaran federasi ini ada bagusnya, ada buruknya. Buruknya ternyata lambe Nyokarjo.
jadwal tidak keluar, match pertama nggak tahu di mana, jadi itu Oh, yang membuat bingung. sampai gini, Cak? Nah, kini alhamdulillah lah bang, dari minggu petang baru tahu, 2 minggu lalu lah. 2 minggu. Match pertama akan dilangsungkan di mana. Itu sih yang membuat ribet bang, jadi ancang-ancang untuk metong RAB itu sulit bang. Jadi petang mungkin apa disiko masih aman kan karena RAB-nya ancang-ancang apa seperti tahun kemarin lah. Iya. Gironya masih ada tambahan-tambahan liga. Yang berat kan sekarang ada match Papua. Awak pribadi nak menjalankan match Papua karena Black Steel tuh dari awal musimnya masuk Liga Pro Di Jogja. baru 2025 nyo bisa merasakan jadi tuan rumah gitu. Kalau dia keadilan wah adil rasanya. Ya, apa? Mereka di Jogja. Kan ongkosnya mahal. Ya itu Resiko kan? resiko sebuah itulah Ya. profesional. Paling itu sih emang. Itu apa sih? Pemain Pemain aman. kan Santai. banyak pemain tuh yang Bang Cak lihat kan ala launching ya pemain. Ala launching. Untung launching enggak tengah malam tuh kan. Nggak. Launching- emang launching Pemberitahuan. tengah malam apa tuh? Hah? Apa yang launching tengah malam? Ada batangku pemain asing 77 langsung tengah malam. Nonton tengah malam. Nah, itu di situ Bang mencaliak ke Cak banyak pemain-pemain mantan Rafeli pernah main di Liga Pro, tapi udah bermusim-musim lalu Ya. dipanggil kembali. Itu tuh dari segi pertimbangannya dari segi apa untuk diambil? Apakah memang kualitas yang diseleksi itu mereka-mereka yang terbaik atau ada ditambah plus pengalaman mereka tampil di Liga Pro? Tapi kan dari mereka tampil di Liga Pro sampai kayak itu yang aktif itu cuma beberapa orang kan? Ya. Nah, Mungkin jawabannya kayak itu bang. Pada dasarnya, ya nggak perlu dipotong sih bang. Tapi ketika bapak mendengar itu bapak berang sama awak, mungkin awak yang akan tanggung jawab pribadi. Apa sampai detik ini fantasinya hanya untuk memanjuang kalau awak main layang-layang alang-alang kalau kecepakan. Layang-layang kok apa tugasnya manjuang adik-adik kok sampai ke level tertinggi. Iya. Karena ketika kita bukan orang yang berdomisili di Pulau Jawa, aksesnya untuk mencapai titik profesional itu jauh. Iya. Sedangkan mungkin secara potensi mereka ada. ada. Tim di Sumatera sih Aceh kini yang settle, Sadakata. Iya. Kinantan. Kinantan petang degradasi. Nah, boleh dong. Liga Lampung nah Masam. Jadi untuk Bapak bisa membuat putra-putra terbaik Sumatera Barat ko tampil ke kasta tertinggi, ya di Rafeliko lah. Gitu. Iya, betul. Jadi maka dari itu Bapak memanggil pemain-pemain yang ex Rafeli dan itu tuh sudah didiskusikan dulu dengan tim pelatih siapa yang layak pemain lokal untuk kita panggil. Dan pemain-pemain luar Sumatera Barat sendiri itu rekomendasi dari pelatih kepala. Terus main ini. Dan ada yang mendaftar, memang menghubungi untuk ikut. Yang berlabel timnas ada berapa orang, Cak? Kalau Berlabel ini- timnas tuh ya maksudnya yang pernah bermain di timnas, nggak harus yang Kalau yang gini. pernah timnas tuh ya ada legenda hidup kan. Nomor 7 ada Dika. Perunggu SEA Games Myanmar tahun berapa tuh lupa 8 balik. Sanjaya. Ada Sanjaya ya level timnasnya masih Kategori umur. 20, ya, kategori umur 20 tapi Jaya runner up. Runner up apa lah? Runner up empat besar Asia waktu Piala Asia U20. Ya Jaya main Vietnam yang punya pulantai Mas. Iya, punya Pak pulantai. Mas. Habis itu pemain PES lo yang banyak sapu lantai di gor kan? Sapu rumput. Ya ada Jaya, apalah baru kembali comeback dia dari cedera operasi lutut PCL dan PCL. MCL. Dia kini latihan lah bergabung lah beradu dulu kali ya. Ya the next Ibrahimovic kalau dia badak nggak bisa ditagah tuh 3 PCL. Memang tipikal mainnya juga kayak gitu Iya, 6 kan. bulan harusnya sembuhnya 3 bulan sudah berlatih, 4 bulan sudah Sepak bola. internal game. Internal game. Udah internal game 4 bulan. Berarti mental bagus kan? Itu ada si ya dua sih pemain yang labelnya timnas, tapi kalau pemain elit mungkin ya alhamdulillah Every Naldi kembali ke Padang setelah
Di Pendekar Iya. Pendekar beberapa tahun. Bang Hatta kebetulan main. ya bubar kan. Ya. Lamolo di itu kan di Kancil Di kan. Kancil semusim, di Pelindo 2 kali, di Giga 2 musim. Berarti dari cerita Ucak tadi, awak pribadi salut sama keteguhan hati apa untuk menjaga pride Minangnya kuat gitu. Ya. Nyo panggilnya Oh, dan apa bang? Kayaknya kalau cocokologinya mau diko apa bang? Ada pemain beberapa yang dari luar, rata-rata dari Medan. Ada Hari Yunandar itu sempat seleksi U20 sama Jaya, tapi jadi pemain ke-6 balik, jadinya pulang ke Padang. Ke Padang, ke Medan. Ke timnya tidak main. Hari Yunandar kok kalau bilang cocokologinya, Hari Yunandar punya sentuhan dengan Ravelli. Pertama, Hari Yunandar pernah ke Pomnas yang di Sumbar kemarin, Inyo main di kontingennya Sumatera Utara di Ravelli. Nginap di Mesete. Hari Yunandar SDR Binjai, tim yang mengalan Ravelli di babak regional Padang, babak regional Sumatera di Padang, main di Padang Ravelli. Nya lulusan SDR Binjai kok ke Liga Pro, pernah di Padang. Calon istrinya orang Bukit Tinggi. panjang cerita calon istri game mah. Dek tuh. Ada hubungannya tuh Minang-Minangan tuh. Ansari Karnanda Akbar, pemain Kirantan dan Batang. Bininya orang Sinjuang. Lu maksudnya Ya. kalau cerita tadi kan Ada Minang-Minang Minang Pride ya kan? Cerita Tapi tadi tidak disengaja emang. iya cerita tadi kan, pemain yang ala mau nak main dipanggil apa rupa kan, apa memang punya mimpi dari dulu kan. Dulu apa kan ngecek bisa sih pakai jalur langsung, cuman apa pengen ikut lolos pakai anak daerah seorang gitu. Nah, Ya, ditepati di Liga Pro kode apa kan memanggil kembali pemain-pemain yang lain dulu apa carikan jalur untuk ke Liga Pro, akhirnya dipanggil balik sama Pak gitu. Dan awak pribadi pun yakin loh bisa bersaing gitu. Bisa. Yakin bisa bersaing. Ya, target musim pertama muluk kah? Peringkat 6 besar kayak saudara tua? Musim pertama. Saudara lapang besar. Saudara lapang besar, 6 besar. Target musim pertama memang dari awal manajemen dibentuk. Sebelum manajemen dibentuk kan. Target awal bertahan di liga. Karena kalau bicara muluk itulah keluhan lah di bawahnya kalau awak sebagai manajer Ravelli awak sudah mengeluhkan ini dari dulu, mungkin tidak ada yang mendengar. Ini alhamdulillah karena akses sudah ada ke federasi, awak bisa mengeluh kayak gitu tuh di forum resmi federasi. Ketimpangan, jadi Linus Linus provinsi biayanya berapa, Linus regional pulau biayanya berapa, Linus nasional biayanya berapa, tiba-tiba bisa kali 10 atau kali 20 ketika main Liga Pro. Itu masalah tuh, Mas. Tim yang bisa mengeluarkan 200 sampai 300 juta mentok Di Liga Linus Nusantara dari babak awal sampai babak nasional, tiba-tiba harus mengeluarkan duit sampai 6-7 M. Itu nggak masuk di akal. Ya berkali-kali lipat. Jadi kastanya buruk mana betul? Pengkastaan liganya. karena cuma satu kasta kan. Dua kasta kasta. kan. Iya, Amatir cuma ke dua langsung ke pro Iya. kan. harusnya kan ada semi atau Liga 2 segala macam untuk maraso-raso lah dulu gitu. Itu bang, itu yang membuat lawak sih tibunya kalau Dewa. Jadi kalau kaget-kagetnya ya di situ bang yang membuat sulit awal-awal tuh. Jadi kenapa targetnya bertahan ya karena bapak pribadi sampai detik ini masih harus membakar putih. Ya alhamdulillah ada support dari ya mungkin nama bocoran karena nyala official kan. Ada Wedenman sama Vinotti. Weatherman ko kan saruang. Wedenman ko brand Lu ndak kan saruang doh. Apa? brand sendal. Oh, sendal. Pinoti sendal juga kan? Vinotti sendal dan sepatu. Jadi Wedenman dan Vinotti itu sebenarnya ya bisa dibilang sponsor tapi rekanan apa kan? Yeah. Ini masih rekanan apa? Ortus membantu sejak Ortus pertama berdiri sampai kini. Untuk kau itu tadi mah. Wak sanggah tadi mah. Sejak pertama berdiri sebelum Rafli berdiri enggak? Pas pertama Ortus berdiri. Oh, iya. Sebelum Ortus berdiri saudara tua Ortus. Iya, saudara tua. Tapi Sebut nggak boleh. namanya kok kayak dari awal pembentukan manajemen, jadi untuk yang soal ya maaf ya agak sensitif ya, yang kayak soal
anggaran itu aman atau Kalau jujurnya sampai detik ini belum. Karena pribadi apa masih untuk sponsorship ya awak bukan mengeluh. Awak sadar, kenapa awak sadar? Jangankan Ravelli, kita berkaca kepada tim yang lado dari 1980. Asih bantuan negeri ini, Iya. ya kan? Sampainya masuk-masuk banda gini kan. Asih pertolongan main meluan gor sih nak tak tolong, itulah. Jadi bantuan dari pemerintah enggak ada dah? Pasti tidak. Pasti tidak. Ya mungkin kalau itu bisa dihitung pemerintah berarti BUMD-nya. Hmm. Mungkin tadi kabarnya baru deal bank Dari. daerah kita mensupport tapi nominalnya ya Alun lah ya. makan seminggu lah. Dari Masih alum dari jet 7 bulan 7 bulan kompetisi makan seminggu lah. Makan alum 3 berarti minggu. alum dari jet aja. Sudah 2 digit. Oh, Sudah 2 digit. Belum 3 digit, harapannya kan 3 digit. Tapi dari 7 Ya, bulan masalahnya jadi dia makan sehari kok 25 orang lebih ya? 30 lah. 30 lah. Sama lo tim bola banyak ya. Iya ya. Pada dasarnya futsal. Iya. Ya. Ofisialnya 10 lah. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, Cak, apakah sudah ada kayak plan A, plan B, plan C gitu? Kalau dari manajemen sendiri dan ngobrol sama Pak masih ada plan-plannya pasti ada. Cuma sampai detik ini bahasanya Pak kita harus tampuh tarik. Iya. Ini kebanggaan pribadi dan apa pribadi apa dan kebanggaan Sumatera Barat. Iya. Tagline awak saya Pastos Ravelli FC sumbar. Tangguh basah. Iya, tangguh. Dan batang ketika Pak Yas kasih kowe Bang yo. Nampak kayak sebuah kepuasan Iya. dan kebanggaan Kebanggaan hati seorang. beliau itu tuh Lapeh. nyolapin caliannya gitu ah. Apa ya Bang? Kalau misalnya apa ya hal yang paling gue terharu tuh mungkin Wicak kenal akrab sama Pak tuh ya 2 tahun belakang lah. Iya. Setahun belakang. Cuma Lah jadi nak Pak nak. alun. Cuma Alah. Cuma pas apa tuh Bang? Pas ketika menang lawan Merador di semifinal tuh Ica kan enggak dapet jatah band tuh. Dia teh. Di di tribun. Jadi pas menang itu langsung lari ke bawah. Apa ya momen terbahagia itu ayo tibonya Pak mainnya langsung nyoba lari kayak FTV Bang. Yo kambang tangannya. Cak. Berlari. Tuh ayo nangi kayak Lapeh Puas. puas banget. akhirnya aja. Yo kan kalau Di ulang tahun apa lo tuh? Kalau Wak lihat perjalanan Pak Yas sendiri, ku tahu Wak ya Bang. Kalau Wak mulai dari Prapon 2012 kan, yang hal-hal yang membanggakan dari tingkat nasional itu paling dulu bukan hanya sekedar saya Piala Emas dulu namanya ya. Mas Bang Yo. Piala Emas ya mungkin Piala Emas. ibaratnya Siap, Devi. setelah menunggu bertahun-tahun, ibaratnya kan satu dekade lebih ya kok. Iya. Setelah bertahun-tahun dan awak tuh nggak sadar Pak Yas apa tuh alamara sih umurnya gitu dan di umurnya segitu baru inyo mendapatkan hal yang inyo cita-citakan tuh udah tak bukanya jalanku akhirnya gitu. Jadi kalau kecian ikut jadi ladang bisnis apa? Sebagai seorang bisnismen 3 ton boncos nak balik aja pasti ditinggal nggak? Kapa dari 2010 2008 mulai. Sampai kini yo bisa dibilang walaupun apa berkecimpung di punya lapangan bola futsal itu dengan pengeluarannya ikut linusnya mungkin tidak manuti gitu. Ini awalnya hitungan apa ke pemirsa mungkin ya, ke abang-abang. Ravelli Futsal Bypass dibikin hanya untuk menembuk Ravelli FC. Jadi setiap keuntungan Ravelli Bypass itu dikeluarkan untuk keuntungan bersih di luar gaji karyawan, perawatan, bayar listrik, bayar pajak, bayar air. Full itu hanya untuk RFC. Berarti Jadi apa nak ambil PT sama sekali bahkan lapangan kosnya lah 10 tahun lebih ya nggak adun nggak balik modal. berarti apa namanya kok? Dengan kawan-kawan main di Ravelli Futsal Bypass, otomatis secara Mensupport tak langsung Ravelli. mensupport Ravelli untuk berlaga lah di kancah Bertahan di itu celai mumpung. Jadi di tahun itu bukan hanya Semen Padang FC yang ada di kasta tertinggi sepak bola atau di kasta tertinggi nasional ada Ravelli. Mungkin
mungkin ada dari kawan-kawan di situ yang bisa punya link ke sponsor-sponsor pengusaha-pengusaha Minang gitu. Ya, itu kok salah satu perwakilan Rafeli salah satu perwakilan Sumatera Barat di kancah nasional pulau gitu. Ya tolong karena Iko adalah menyangkut Sumatera Barat, satu-satunya tim ya bersama-sama lah, bagotong royong. Nggak banyak pun ada segetik pun diterima juga gitu. Yang penting timku stabil ada di liga teratas. Dan itu memotivasi lah, maksudnya itu memotivasi Iya, anak-anak bibit-bibit muda kok dengan ada Rafili ini nampak gambaran ada nak main kasih kok lah. Jadi mudah-mudahan akan mengurangi tawuran-tawuran ndak jale karena ada tujuan-tujuannya. Awak pribadi pun secara beban awak pernah membebankan ini ke diri sendiri walaupun apa nak awak bebankan diri sendiri dan awak bebankan ke Bang Fendi sebagai CEO kan kayak Bang, awak pribadi membebankan tahun kita harus bertahan di Liga Pro karena ketika Rafeli FC setelah bertahun kok Bang dari 2013 berjuang satu dekade lebih 11 tahun berjuang untuk mencapai liga profesional murni dan ketika tahun pertama mencoba dan hanya numpang lewat, ini sama saja kita membubarkan atau menggugurkan mimpi-mimpi pemuda-pemuda Sumatera Barat untuk main futsal. Itu kecewa seandainya Bang bubaran saya futsal Bang. Kalau degradasi Rafelico bubaran saya futsal. Karena apa? Karena orang mulai mati cerita Bang. Kemangannya lah. Ini orang sudah mulai giat kembali main futsal, latihan segala macam, akademi mulai hidup. Jadi akademi ini hidup karena pemain-pemainnya merasa ketika dia main futsalnya aduh arahnya. Dia bisa main liga kayak abang-abang deh. Dia bisa ini kayak ini. Dia ada kiblat. Jadi goalsnya jalan gitu. Kiblatnya nak mati di Sanjaya Sedo gitu. Jadi kiblat itu ado taruih. Dulu kan kiblat ke Akang, rombongan Bang Pencet, Bang Yudi. Dan awak ya apa namanya kok? Selama ku gitu dari awak mengikuti futsal di Sumbar Kota Padang. Pemain-pemain awak kok tujuan akhir itu bukan tujuan akhir, kayak semacam kebanggaan akhir itu adalah bermain untuk Rapeli. Jadi Rapeli kok ibaratnya lah sama kayak Semen Padang. Jadi kalau kayak anak daerah aku mah, kalau anak daerahku bisa nyetubuh di Padang dan bermain di Rapeli, itu adalah suatu kebanggaan bagi dirinya ya. Itu dulu gitu. Tapi kini dirubah dia jadikan Rafelico di Liga Pro sebagai batu loncatan agar bisa main di tim nasional gitu kan. Jangan cuma sebatas Rafeli sementok Wiko. Tapi jangan sampai Rafelico turun lagi. Nah, itu. Karena Beko kebagai cek Wicak tadi hilang. Udah orang tahu lagi kemarahnya gitu. Awak bukan mengecilkan tim-tim yang lain atau mengecilkan Rafeli sendiri. Cuma kalau awak anaknya kalkulat lah, hobi main hitung-hitung. Jika Rafeli membutuhkan waktu 11 tahun untuk masuk Liga Pro, berarti akan ada 11 tahun lagi tim Sumbar masuk Liga Pro. Amin. Jangan amin. Kali-kalinya kan berarti per 11 tahun awak akan masuk Liga Pro. Oh, nunggunya segitu lah. Mana main futsal gini? Kan itu pertanyaan, mana bocah-bocah kok main futsal gini? Kalau nyoka main futsal sabale tahun lainnya mencapai timnya Liga Pro. Awak bukan mengecilkan Rafeli atau tim-tim Sumbar lainnya. Jika proyeksinya saja seperti itu, jika hitungannya seperti itu, tim yang sesettle Rafeli di Sumatera Barat saja seperti itu, bayangkan nanti yang lainnya. Jadi harapan wanya itunya membangun atmosfernya, mungkin sponsor bisa masuk, Sumatera Barat dipandang sebagai memang penghasil futsal. Ya Wak, selalu ingat kata-kata Akang lah. Cak Jawa Barat tuh nak lawan awak. Siana pemainnya Sabalia Indonesia pemainnya nak lawan awak. Itu 5-0, 5-3, 5-2 itulah makanan mas. Sia kiper paling hebat Indonesia tahun itu nak makanan Sumbar. Keceknya kiper timnas segala macam. Kan ada double tap nya, kan kili nya, dek pemain Sumbar. Ada buktinya di Prapon, ada buktinya di Piala Emas, ada buktinya di Prapon, ada buktinya di Piala Gubernur Sumsel, ada buktinya di PON Bana, ada buktinya. Waktu itu Sumbar satu-satunya tim amatir, tim Prapon yang bisa mengalahkan timnas futsal senior persiapan SEA Games.
2 kali back to back. Back to back ya. Ya, 3-2, 2-1 kan. Tim maksudnya kini tim PON mengalahan tim nasional akan lucu. Iya. Itu hanya Sumatera Barat yang bisa melakukan dan masih diakui oleh futsal Indonesia kelebihan pemain Sumatera Barat. Ya dengan awak membuat sejarah medali emas pertama di cabur futsal PON kan. Itu kan kayak punya sesuatu lah sebenarnya di dalamnya. Malah kalau dikecian dulu kayak tim PON 2012 itu tuh pemainnya mahasiswa, ya kan? Mahasiswa yang ada di situ. Iya, maksudnya itu final lawan DKI kalau nggak salah. Yo. Yang semuanya pro. Semuanya pro gitu. Timnas lah pemainnya. Itunya. Jadi itulah. Jadi harapannya mungkin ya seperti itu. Kalau misalnya ya apapun itu, Ravelli pasti akan berjuang untuk marwah Sumatera Barat, itulah pasti. Mencoba bertahan. Kenapa masih mencoba bertahan bahasanya? Karena dengan banyak jauhnya match kota demi kota, kita tidak bisa jadi tuan rumah karena tidak ada gor yang standar di gor lagi masalah gor. Yo gubernur baru. Rasa lama. Semoga karena wakilnya adik-adiknya anak Pak Ambo kan bisa bangun gor. Semoga. Nggak usah mahal, nggak usah kayak Indonesia Arena, nggak usah lah. Kayak UNY Jogja saya. Nggak boleh, paling jelek kayak paling rendah kayak apa lah, Gor UGM. Nggak usah lah, UNY lah. Ancak UNY pada UGM bang. Ya biarlah. Terancak. Nggak masalah daripada Indonesia Arena. Kau nak Gor UNP seromba stay. Spaghetti lah ya. Apa? Awak balik ke persiapan tim nak bang? Ya. Jadi kalau untuk persiapan tim sendiri, Cak dari segi teknis, baik itu persiapan mental, kebugaran pemain itu paling penting kan? Karena awak lihat ada beberapa pemain yang lama off, itu dipanggil lagi. Apakah mereka sudah kembali ke top performnya atau bagaimana, Cak? Jadi hasil diskusi ya ada diskusi mingguan per sekali seminggu atau per sekali 2 minggu sama tim manajemen dan tim pelatih. Ya alhamdulillah kini untuk persiapan sudah masuk tahap 3. Coba ya. Kalau di presentasi berapa persen? Ya secara persiapan karena belum ada uji coba sih bang masalahnya. Oh gitu. Jadi kalau secara mentality, kalau coach Maini ingin tuh pemain mentality nomor 1, teknik nomor 2, pemahaman materi mentality 1, teknik 2, fisik 3. Fisik 1, mental 2, teknik 3. Jadi 4 pemahaman taktik nggak salah. Jadi pokoknya dari 4 tuh cari mentalnya dulu. Kalau mentalnya kurang kan masalahnya gitu bang. Kalau dianalogikan, semua orang pasti berhadapan dengan tembok bata dulu awalnya. Iya. Tapi ketika nyala pecah tembok bata, nyok kan sobo di tembok gipsum lah. Iya kan? Tapi kalau orang yang belum bisa memecahkan tembok bata tuh kan payahnya untuk mencapai lebih tinggi. Jadi itulah harapannya dari coach Petang, ada pemain-pemain senior yang mungkin ya alhamdulillah lah gabung. Ikut ada menariknya Celeko. Ketika Ravelli lolos Liga Pro gini, yang awak lihat paling menarik itu apa ya bang? Apa kayak Cak? Pemain generasi 1 Ravelli sampai yang tahun kini bersambut dalam satu tim, betul nggak? Iya. Betul nggak? Coba itu ada Ade, Akang. Ya, Akang masih belum. Oh belum ya? Oke, ada Ade Poto. Ya. Siap tuh. Ipan Nelson. Yo, Ipan kok seangkatan Efri enggak ya? Ya. Free. Yo, Ipan Efri kemudian Ray jadi pelatih per. dan apa namanya kok? Dan kemudian Sanjaya. Terus si yang kayak Febi itu sangat Sanjaya kan? Sanjaya. Ayo sampai jo yang kayak si Adan yang kelasnya masih mahasiswa itu tuh kayak apa ya? Kayak mengumpulkan kekuatan lama dipaduan dengan kekuatan baru. Nah, dari sisi luar lapangan atau dalam lapangan Cak untuk membuat orang-orang tuh namanya kok cair itu tuh ada apa enggak? Ada kesulitan enggak? Yo ibaratnya kan ada yang beda gap. Ada kan yang beda 10 tahun kan? Yo
susah nak gitu. Kan lain nak, wah dia senior Iya tuh kayak gitu. Ade Jozola sih 5 tahun je lah. Ya Ade Jozola 5 tahun. Iya. Oh tapi itu alhamdulillah karena Minang tuh kan budaya nongkrong kencang. Iya. Jadi pemain Budaya teh taldu ya, pemain senior, pemain junior, pemain senior merangkul, pemain senior pun merangkul pemain-pemain non Sumbar. Yang paling ketek masih disuruh-suruh pergi balik belanja keluar. Ini apa bang? Tren di Ravelli itu judi cuci piring namanya bang. Oh, jadi cuci Judi cuci piring. piring. Jadi makan bersama, Beko Pimpa yang kalah nyuci piring yang paling banyak. Baik senior ataupun Baik saja. Ipan Nelson pernah kena. Cuma karena Ipan Nelson waktu itu secara finansial cukup oke, nyumpahan. Bisa lo dia tuh guys. Bang Oren Water. Baru water lo ya. Oren Water. Iya. Main emang 2000 mah. Bijak nyambi Ivan Nelson lah. Nah, Ivan Nelson kan bisa dikecek lumayan lama off dari Ya. pas terakhir inya waktu di Linus inya jadi asisten ya. Iya, dia sebenarnya asisten. Itu kan kalau dicari kan badannya lumayan ya. Nah, progresnya kini bagus secara fisik. Oh, kini badan Ipan kering, Bang. Kering. Lah, kokoh. Mungkin Nggak bergelambir lah. faktor finansial ya. Inya nambah sendiri, segalanya Iya. sendiri. Nah, itu itu tuh yang awak pengen jadi. yang bagus, tahu dengan keadaannya diri seorang, ini nambah seorang itu nilai plus sebenarnya itu. Kan jadi kayak Mentality. senior ingin mengimbangi Junior. yang junior pasti ada lo level Ingin. senior yang ingin imbangi terutama kayak dari segi mental dan pengalaman gitu kan. Itu loh Bang, alhamdulillahnya itu pemain yang aduk ini secara mentality punya mental Bang, kayak Patang, Zola, tabrakan sama Ipan yang jatuh. Itu kan secara postur lah tuh Zola. Cuma mungkin mentalitinya mereka masih bisa saling sikut di lapangan, berani saling tarik, saling sikut, saling banting. Iya. Tidak Ipan 95, Zola 2005, berarti 10 tahun tuh kan. Iya. Masih berani banting-bantingan gitu. Jadi nak ada kecanggungan Bang. Beko cair dia pas makan. Jadi mungkin solusi dari manajemen dan tim pelatih Patang tuh makan bersama itu wajib. Iya pastilah. Cara keluar. Jadi itu tuh membuat ya tadi tuh pertanyaan Bang tuh bagaimana cara gap umur yang jauh sama itu tuh ya cair-cairnya. Beberapa kali Banjali main mini soccer. Ya nusaker sekali. Itu Oh, enggak beberapa kali dah. enggak berapa kali. Sekali lah nya. Kalau untuk pakai strategi, kok boleh nggak jawab membicarakan teknis Enggak, bikul lo. Kau strategi kau, Bang, kau kan ada 9 balai pemain kini kecak. Ya. Menurut Ica, pemain yang jadi underrated dari Ravelli kau boleh enggak? Siap menurut Ica. Oh, ada sih Bang beberapa. Cuma apakah boleh atau tidak itu enggak tahu Pak. Apakah boleh di-share atau tidak. Itu kan versi Pica. Iya, versi pribadi. nggak Bukan masalah. pelatih kan, pribadi. Versi waktu apa Bang? Waktu itu sebelum masuk lah. Mungkin pikir ada beberapa, mungkin kayak Ade. Underrated. Ada Ade yang akan jadi yang core utama mungkin. Wah. Atau waktu itu Ansari dan Sari itu dari Kinantan. Cuma ada yang namanya Yogi Bang. Yogi itu 2003 baru. Kalau misalnya main Linus, masih bisa tuh harusnya. Tapi karena di Kinantan membawa promosi 2 musim lalu, degradasi bersama Kinantan, pas main di Ravelli ternyata anakku punya potensi kok Bang, passingnya rancak segala macam. Tapi pemain underrated yang dari Sumbar tuh kayak Zola kayaknya akan bersinar. Sinar ya Zola ya. Cuma kan Zola aku untuk level Sumatera Barat kan Nah, dari awal itu lah Zola. high class kan. Lah AA plus selain Zola lah. Nggak usah masuk Zola. Zola tuh untuk Sumbar itulah AAA gitu. Ya secara kualitas rata-rata sih Bang, masih belum terbaca siapa yang akan meledak tiba-tiba. Ya kadang itu loh Bang, kadang Beko pas di match Beko nampak sih Beko mah Bang. Iya, maka itu underrated dari kan Ica kan mencari latihan itu apa paling yang Bang yang bakalan meledak Beko pas kompetisi mulai mungkin tuh Bang yang enggak tahu kira-kira rancaknya gitu. Tiba-tiba kan itu nampak dari attitude dari baannya di lapang latihan. Daya juangnya gitu. Cuman abang jujur pas dengan Namo Iko sempat jadi salah satu pemain yang sempat abang pantau dulu pasti masih aktif gitu. Nah, kini kita panggil oleh Ravelli. Praja itu menurut bang waktu itu kiper yang plus gitu. Ya perfect lah di Sumbar. Perfect ya, ini bisa build up. Kaki bisa. Build up itu. Kondisi Praja
Ya kondisi Praja sampai saat ini oke. Alhamdulillahnya tiga kiper Dia bersaing ya. bisa main. Maksudnya bisa build up, bisa kaki, bisa lemparan bagus. Kalau di awak pribadi sampai gini Ray cukup oke dalam latih kiper. Si Al Fajri, Kiper Patang. kiper Patang kan gini masuk Rafaeli dibawa ke Liga Pro dengan umur yang 2005. 2005 2005 tuh. 2005 baru bang ini kan 20. sudah balik. Belum boleh ya. Fajri itu tangannya awalnya kurang bang, tangan kakinya. Jadi waktu Ini mau blok berarti? persiapan nyontan badan saya. Antam mana lah dia, itu saya. Tapi pas di Jogja latihan 2 minggu tuh Ray seluruh tim latihan, Fajriku cuma latihan lempar bola ke jari yang lapangan planet lempar jari yang 100 kali per sesi, 100 kali. Pas pertandingan nampak begono bang, tiba-tiba counter attack bolanya terima sama si Fajri, kawan sudah ada di ujung, lemparannya pas-pas ini bang. Jadi kalau Dewa pribadi kiper cukup bersaing saat ini karena polesan Ray berbeda setiap pemain. Cuma yang belum menjadi titik temunya kan karena belum ada uji coba bang. Iya. Jadi Kalau nampak ya. ya belum nampak secara kualitas mentalitinya mbak. Itu sih. Jadi kalau tadi kan Wicak lah Manser keinginan coach kan, mulai dari mentality, apa tadi lagi tuh, pemahaman taktik segala macam. Gitu. Kira-kira ada hal yang kalau disebut jadi kemampuan utama Rafael itu tak baca di lawan nak. Apa yang masih diperbaiki? Kalau masih diperbaiki yuk paling enggak tuh apa bang, pemahaman taktikal masih akan digenjot sama coach. Ya, pemahaman taktikal lebih detail, otomatisasi bang, karena kan selama ini maafnya futsal Sumatera Barat itu masih sistem abang-abangan lah dari SMP, dari SMA, dia tidak punya pelatih yang akan mengajar Bola alumni yang ngelatih kan. Atau teman-teman, bukannya menjelekkan teman-teman seprofesi, tapi banyak kawan-kawan tuh yang nge-push pemain itu untuk bisa menang bukan teknik dasar. Jadi otomatisasi pemain tuh kurang bang. Itu yang masih harus digenjot karena kita mayoritas pemain lokal. Dan untuk mengenjot mentalitasnya. Jadi yang paling utamakan tuh kini tuh uji coba sih bang, untuk mengecek oke mana pemain. Dan kini kayak dibandingkan peserta yang lain, tim dengan pemain lokal asal daerah sendiri paling banyak Rafaeli pasti ya. Kemungkinan besar ya bang. Kemungkinan besar. Cuma Pak, alun tahu tiga raja aku. 3 roda semen. 3 raja aku bagaimana karena tim asal Jawa Barat. Nah, apakah banyak pemain Jawa Baratnya atau tidak? Biasanya kan Jawa Barat tuh pemain gudang ya. Bagus-bagus tuh. Apakah bagaimana? Itu yang nggak tahu. Tapi sampai saat ini kayaknya paling banyak pemain lokal. Ya semoga ada di dalam hati pemain lokal kok bahwa ini bermain bukan hanya untuk kebanggaan pribadi, cuman kebanggaan kampung pulau gitu kan. Next ya. Itu lo alasan apa bang? Pemain-pemain elit pulang, kan pemain elit semua itu. Oh iya, Sanjaya. Ya asal kalau bocor dibocorkan nominalnya mungkin ada dibocorkan. Pasti mereka pulang turun gaji. Itu salah. Maunya pulang ke kampung tuh turun gaji pasti. Jaya turun gaji, turun gaji, Ade turun gaji. Ya, itu mungkin membangun dan mempertahankan tim kebanggaan, tim asalnya. Asal mereka. Membawanya bisa main di liga, betul. di timnas. Betul. Akhirnya dengan koneksi apa gitu kan. Mungkin di zaman mereka gagal membawa tim ini ke liga. Tapi mereka hanya ke liga. Kini nyo ingin mempertahankan timku di liga atau bisa berprestasi lah, langkah jauh. Kalau biasanya kan di sesi terakhir kok apa namanya? 11 pemain pilihan sepak bola. Nah, kini Wak minta sepak bola Wak minta 5 pemain futsal, 2 cadangan lah ya. Cadangan. Pemain Sumbar pernah main atau masih main atau lah pensiun. Yang kira-kira Cak yakin buat timiko pemainko di Linus di Liga Pro. Ya kini kan Wicak manajer kok. Iya kan?
Anggap saja main Siapa pesan saja ya. Misal bagi Ticak, cari pemain lokal tapi yang bisa bersaing lah dari kiper. Kiper pemain lokal. Sumbar. Oh, Berat nih. Udah marah nanti. nggak apa kan itu selera Awak masing-masing. terbaik dari yang terbaik tuh. Selera masing-masing. Kalau kiper sepanjang mungkin awak nonton futsal nasional, tapi futsal daerah kadang jarang nonton karena tidak disiarkan satu dan dua warna di Padang. Kiper tuh yang awak nonton itu bukan yang 2012 Praipon tuh awak nggak pernah nonton nyawa bertanding, jadi awak nggak tahu. Kiper sampai detik ini yang itu menurut awak Fajri gini oke ya bang? Fajri. Itu paling oke bang. Pemain yang memang menurut awak berpengaruh bang. Ya, dari Dinas Nasional Patang pun nampak Dari Liga save-save-nya. Sumbar nampak bang, yang sangat berpengaruh. Oh dari Divo Sumbar tuh? Ya, Liga Sumbar. Musim kedua yang berpengaruh. Fajri. Musim 1-2 dia main Liga Sumbar. Musim 3 Bok Rafli. Ya. Dan nggak bisa bola lewat loh. 2005 ya. Engkor. The General kan pasti. Ada Dika. Ada Andika, Jenderal. Slang duo. Flank kiri kaki kanan Randy Satria pasti. Oke, Kang. Pemain kanan tuh flank kanan kaki kiri ya berarti. Siapa ya? Nah, pemain flank kanan kaki kiri itu banyak yang kurang sih, banyak di Sumatera Barat. Cuma kalau Bulia sabana-bananya Bulia mah opsi 1 tuh Dunia Freezone 2022. Opsi 1 Pemain seorang mah. Dunia Freezone 2022. Siap tuh Versi 2022-nya ya. 2022. Berarti versi di Silegos mana? Ya. Dunia Freezone versi 2022, versi belum kena lutut tuh. Beko mintaan foto Doni itu biar ditampilan di itu ya. Ya, tapi kalau Doni agak payah kan, main di flank lah. Main di flank. Kayak Efrinaldi. Zaman BTG lah, pas lari. Oke. Masih kurus ya. Masih kurus. Pivot. Pivot Sanjaya dong. Sanjaya. Dua cadangan abang. Ya. Dua cadangan. Super Sub. Dua super sub tuh siapa ya? Bang Yudi sih, Pak. Oke. Yudi Fatra. Bang Yudi oke. Gini jadi Fatra main lagi? Enggak. Jakarta. Di Siko enggak? Di Pehumba enggak? Pindah Jakarta. Bang Yudi Fatra, terus pemain Sumbar yang oke tuh siapa pemain Sumbar nasional tapi nggak tahu orangnya pemain Sumbar. Ada sih banyak. Banyak pasti. Ya lupa. Saya yang main di Kinantan apa di mana di Andri Putra. enggak yang di Medan tuh. Febi. Febi kan kiri lah tuh. Ya, udah suka dunia. Punya power. Siapa ya pemain Sumbar? Oh, Vanzola Novi Dharma. Panzola. Bocah ajaib sih dia, Pak. Next Senjaya ya? Karena masih labil saja. Coach. Next Senjaya ya? Coach Andoi. Coach nyusunannya punya lisensi manajer coach. Coach saja lah. Udah ada, Pak. Coach Siapa? almarhum Pak Asaf sih. Almarhum Pasaf. Almarhum Pak Asaf tuh bisa mengerti karena dia pelatih sepak bola. Dia bisa mengerti standarisasi pemain Sumbar itu pandai main bola daripada main futsal. Dan dia bisa mengimplementasikan ke futsal. Yang pun almarhum punya lisensi futsal. Jadi buktinya pemain 2002 itu mayoritas main bola yang menciptakan menjadi pemain dari nol ya. emas. Ya, Pak Saf sih. Pak Saf. Oke. Nah, apa yang enak bang? Terakhir. Nah, Oke Cak. Jadi sisi terakhir ya. Apa sih harapan Wicak terhadap Rafeli kepada yang pertama Rafeli, pengurus atau pelaku perfusalan di Sumatera Barat, dan terakhir untuk adik-adik pemain yang masih muda-muda gitu, biar karirnya bisa top, bisa sampai ke level yang diinginkan gitu. Ya kalau untuk pengurus
apa ya? Bicara pribadi mungkin kayak Patangko kan nampak lah 3 periode tuh. Ada AFP. bagus ya AFP, ada bagus dan ada kurangnya juga Bapak. Iya, tidak ada yang sempurna. Iya, tidak ada yang sempurna karena seperti waktu di dalam tuh mengikuti Bapak, mencari tahu Kapak, ternyata apa yang dikerjakan Bapak tuh Bapak solo karir. Itunya. Bapak punya mimpi, Bapak gila dengan ini, Bapak punya uang, tapi Bapak kurang punya tandem kalau menurut Bapak. Jadi akhirnya Pak banyak memutuskan dan mengerjakannya sendiri. Jadi nak maksimal kan. Segala sesuatu yang surang-surang itu kan nak maksimal kan. Betul. Kini sudah dipilih ketua baru, Bapak tidak mau naik ke periode 4. Ada ketua barunya, Bapak Kadispora kita. Cuma sayangnya kurang greget karena mungkin pengurus-pengurusnya kurang, nggak tahu. Harapannya untuk ya pengurus-pengurus yang sekarang lah, ya Atau pentasnya kurang. Alhamdulillahnya federasi sudah mulai oke gini, walaupun Pusat kembali masih banyak ya federasi pusat, walaupun masih banyak kurangnya. Untuk tahun ini dan beberapa tahun yang akan datang, sepertinya federasi futsal benar-benar bersinergi dengan PSSI. Jadi tinggal pandai-pandai tim daerah lah, AFP atau AFKOT untuk bisa lah mencari lubang-lubang dana untuk mengadakan event. Iya. Awak berkaca mungkin itu masih satu-satunya yang terbaik saat ini di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Nyo punya Liga U20, U8 balik, U6 balik, U4 balik, U2 balik, SMA, SMP, SD. Iya. Liga Nusantaranya itu ada seri A dan seri B, Bang. Jadi ada 10 kasta bertanding. Gitu. Jadi ketika asosiasi pusat hanya memberikan 2 kasta, Liga Nusantara dan apa, nah mereka berinisiatif gitu. Pertanyaannya, Jawa Barat kayo. Kalau ke area Cikarang, Bekasi, Karawang segala macam tuh pabrik banyak begini. Karena mereka mau usaha dulu. Pernah nggak mencoba untuk membuat liga seperti itu? Nah, kenapa harus swasta? Swasta payah loh. Kan payah aja jadinya untuk mengadakannya. Jadi liga kelompok umur yang rutin. Jadi akademi itu memang benar-benar hidup. Benar-benar ada potensi, ada pemain yang jelas. Itu sih harapannya untuk pemegang, Pelaku lah, pengurus dan pelaku dan pengurus futsal. Itu untuk ya teman-teman akademi tetap semangat, tetap melatih. Paling utama tuh mentality pemain dibentuk dan attitude. Jadi pemain tuh kadang banyak yang rancak attitude-nya, gitulah, sulit. Yang ketiga ya untuk pemain, ya tetap latihan, semangat. Kekurangan generasi sekarang adalah menambah. Itu tuh benar yang harus kawan-kawan ingin jadi pemain, nambah lah. Nambah itu tidak mahal, itu saja. Nambah itu tinggal lari-lari dikasih, itulah nambah tuh. Nggak perlu ke gym ketika gym kan mahal, Bang. Ya enggak, umur kalian enggak lo boleh sama gym lo, kan gitu mah. Di bawah 7 balik tahun kan belum boleh nge-gym ya. Nah, ke pantai sambil celik sunset kan? Ya lari kan. Berdua anak gadis. Jaya juga. Tapi anak-anak kini gue belah dikat kok, anak-anak kini lah dianjurkan untuk gym karena kelebihan banyak kelebihan gulung. Obes dia sekarang. Itu yang selanjutnya tuh apalah? Paling utama tuh selain itu tuh awak tahu, awak bukannya pro atau kontra, cuma awak melihat suasananya ada, masanya ada. Awak tahu di Sumatera Barat ini perempuan berolahraga pria. Kalau badminton memang tenis masih olahraga wanita. Iya. Olahraga pria kan masih tabu. Tapi pada dasarnya kepada pemegang pelaku futsal atau pengurus futsal, adik-adik kita yang perempuan tuh banyak nih futsal. Jadi buat fasilitasi lah. Kalau enggak hilangin futsal putri dari Sumatera Barat. Betul. Padahal pemainnya banyak. Barat tuh, Bang. Nanti kita pikirkan tapi itu. nggak ada arah. Nanti kita pikirkan itu. Kalau memang federasi atau nak menangkap itu pihak swasta kan? Tahu biko lobby bos limo itu untuk putri main. Pemain tuh
jangan berhenti termotivasi dan memotivasi diri saja. Orang tuh berhenti memotivasi diri kan. Nah, menggawi bos limo. Masa Menggawi barang bos tuh limo. Hobi benar sama barang tuh dua tuh. Nah, ada cik pas tanda. Ya, kini mungkin jalankan tanggung jawab. Kan Abang maraso ada lo tanggung jawab abang di apa yang Wicak jalani. Karena awak sama-sama dulu dari awal untuk menjalankan Iko ya. Jadi saran bang titip saya untuk lakukan dengan terbaik yang Wicak bisa. Semoga Rafael Iko stabil di Liga Pro terus sampai suatu saat nanti ada target yang harus sampai juara ya. Alhamdulillah. Cuman setidaknya tetap stabil di Liga Pro, jadi adik-adik ini punya tujuan lah. Ya. Nilai kalau dipanggil pulang jangan lupa pulang nak. Ya. Kalau panggil pulang aman, biaya nggak perlu. Itulah pasti itu mah. Mak tiket sedih. Itu biaya aja tuh bang. Nggak uang saku nak. Oke, thank you Cak. Yuk sama-sama bang. Belum berangkat, belum berangkat. Ya insya Allah tanggal 11 ke Malaysia. Training camp, TC. Di situ lawan tim Liga Malaysia 3 tim. Ya. Oke. Terus ke Singapura lawan tim Bayu ka. Oh Singapura loh. Kampung Bangkok. Lawan Bayu Sabtaji. Ya, terus BBS. itu kemungkinannya masih itu di 80% itu lawannya di Malaysia. Match pertama? Tanggal 9 balik terbang Singapura Sukoharjo. Tanggal 22 match pertama Rafaeli. Jadi Liga Pro mulai tanggal 21 Desember 2024 tapi Rafaeli main tanggal 22. Jadi untuk yang nonton, untuk orang-orang awak, orang Minang yang ada di Solo, Sukoharjo, Jogja, Sragen, itu tuh bisa juga ciguk hari Senin, Wonogiri, ciguk di Gor Bung Karno, Sukoharjo ya. Tanggal 22 lawan Cosmo JNE. Salah satu petarung juara saat ini. Iya, Cosmo JNE. Mantap juga tuh mah. Match pertama Cosmo JNE lawan Rafaeli Indah Cargo. Josal. Oke, thank you Ica, thank you Is. Sampai jumpa balik sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.